kita sedang berbincang-bincang dengan Ketua Umum Kibar, ya, Bang Ahmad Saleh, dan narasumber kita Bang Muslim Ardi. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kibar. Salam Kibar, 1000 musuh musuh masih kurang. terbalik. 1000 kawan masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Yes. Jangan asal bicara, berbuat saja untuk sesama, lebih cepat lebih baik. Oke. JK. Bang, izin Bang, kan Ya. kabarnya mau ada kegiatan nih Insya Allah. di bulan Ramadan ya. Betul. Ya, tentang Dialog publik, dialog publik, pencerahan pencerahan. bagi pimpinan Ormas DKI. Oke, dengan tema pejabat publik Jangan dipilih oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. bukan ditunjuk. Siap. Oke, jadi mengapa sih harus dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk Bang? Nah, salah satu narasumbernya kebetulan ada di sini, namanya Bang Muslim Arbi. Oke. Beliau pengamat sosial politik, pengamat dunia akhirat katanya teman-teman aktivis DKI. Narsumnya kedua itu namanya Geis Khalifa. Bang Geis Khalifa itu komisaris Ancol. Narsum yang terakhir namanya Dr. Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI dari PKS. Kenapa cuma dari PKS aja Bang? Yang dari yang lain nggak? Enggak, memang karena kan masih PPKM, jadi dibatasi narsum juga, gitu. pesertanya juga dibatasi. Pesertanya hanya 100 orang dari ketua-ketua Ormas se-DKI. Padahal Ormas di DKI itu ribuan. Tapi karena PPKM masih, jadi penentuan PPKM ini kan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi se-Indonesia hanya menjalankan. Ketika pemerintah pusat mengatakan, ini PPKM berlanjut, nah, terpaksa kita membatasi. Keinginan kita dari Kibar itu peserta ribuan, tapi nggak bisa. Hanya 100 sesuai dengan aula Gedung Juang yang kita sewa. Rencana giat 16 April 2022 atau 15 Ramadan. Insya Allah dibuka oleh Pak Gubernur jam 1, kegiatan dialog publiknya sampai jam 4. Wah, puasa-puasa kita Dari jam dialog 4 ya, diskusi nanti ya. ditutup oleh Wagub kegiatan diskusi publik. Lalu Wagub akan memberikan santunan anak yatim 100 orang. Anak yatim piatu, orang tuanya meninggal karena COVID. Itu Wagub akan memberikan sampai persiapan Ramadan, insya Allah diisi oleh Ustadz Ade Purnama. Ini Ustadz Ade Purnama ini penceramah tetap di TV One. Dia memberikan kuliah menjelang maghrib. Kita sama-sama buka puasa, bukber bersama Wagub dan narsum dan peserta dan anak yatim piatu 100 orang. Kita tutup dengan sholat maghrib berjamaah dipimpin imam sholat masjidnya rencana Ustadz Ade Purnama, yang makmumnya insya Allah Wagub. Mudah-mudahan ada Kapolres, ada Kepala Badan Kesbangpol, ada Dandim Jakarta Pusat, dan seluruh ketua-ketua Ormas yang 100 orang se-DKI yang jadi peserta. Plus 100 orang anak yatim piatu. Gitu Bang. Wah, keren nih kayaknya nih acara Siap, nih. siap. Nah, sekarang kembali ke tema nih. Mungkin Siap. Bang Muslim Arbi bisa menjawab ya Bang ya. Bang, itu kan tadi temanya pejabat publik dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk. Memang harus begitu Bang? Jadi begini kan, kita setelah reformasi itu kan kita komit pada penegakan konstitusi, bukan penegakan kekuasaan. Kalau pejabat publik ditunjuk oleh presiden, itu penegakan kekuasaan. Itu ada unsur politis. Tetapi kalau pejabat publik dipilih oleh rakyat, itu konstitusi, kedaulatan tangan rakyat. Dan sudah menjalankan undang-undang pemilu tentang pemilihan kepala daerah. Ya, baik itu tingkat bupati, wali kota, bahkan gubernur, ya kan? Jadi menjadi rancu, ya kan, ketika pejabat publik dipilih, ditunjuk oleh presiden, tidak dipilih oleh rakyat. Nah, oleh sebab itu maka menurut saya sebetulnya dalam persoalan ini, ya sebagai pengamat yang melihat bahwa jika pejabat publik itu ditunjuk, ini menciderai demokrasi, mengurangi nilai demokrasi, mengurangi penghormatan pada konstitusi. Itu masalahnya. Jadi oleh sebab itu, izin Bang, bukannya ada hak prerogatif presiden untuk memilih? hak prerogatif presiden itu tidak bisa mengubah undang-undang. Tidak bisa. Itu lebih tinggi. Karena kedaulatan tentang rakyat itu adalah pasal 1, ya kan, Undang-Undang 45. Kedaulatan tentang rakyat. Jadi kalau kemudian presiden menggunakan hak prerogatif, bukan pada itu, bukan. Karena ini persoalan kedaulatan di tangan rakyat. Itu lebih tinggi dia. Jadi presiden sendiri dipilih oleh rakyat. Itu masalahnya kan. Berarti nanti banyak dong yang harus dipilih oleh rakyat Nah, Bang. oleh sebab itu maka sebetulnya
persoalan ini adalah kita komit pada konstitusi, ya kan, agar supaya pejabat publik kita harus hormati konstitusi itu dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh presiden. Kalau kayak menteri-menteri itu Kalau juga? menteri-menteri beda. Oh, beda. Jadi gini, presiden dipilih rakyat. Karena rakyat itu punya kedaulatan, punya hak konstitusional memilih dia terpilih sebagai presiden. Kemudian setelah menjadi presiden, dia punya hak konstitusional untuk memilih menteri-menterinya, pembantunya. Nah, beda, menteri itu bukan dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat memilih presiden, presiden menunjuk menteri-menteri. Dia reshuffle, dia ganti, dia buang, dia pecah, dipenjarain pun boleh. Kalau menteri nakal. Kalau pembantu. Ya, tapi kepala kepala daerah baik itu bupati, wali kota maupun gubernur itu harus dipilih oleh rakyat sesuai dengan konstitusi. Jadi kalau rancunya ketika mereka sudah dipilih kemudian presiden menggunakan privilege-nya, hak prerogatifnya, itu nggak bisa. Ini pelanggaran konstitusi. Oktober 2022. Iya. Harus ada pilgub. Karena apa? Karena dulu saja 2020 ketika pandemi lagi booming-boomingnya masa ini tidak dilaksanakan sehingga terpilihlah anaknya menjadi wali kota di Solo dan mantunya menjadi wali kota di Medan. Gitu. Bentar. Nah, jadi jika pada Oktober nanti tidak dilaksanakan pilkada serentak, ya kan sebagaimana itu, ini menjadi pertanyaan besar. Nah, itu apakah negara ini negara hukum dan konstitusi atau negara kekuasaan? Itu masalahnya. Oh, itu yang nanti akan dibedah ya. Satu. Yang kedua, Oke, siap. jika ini tetap dipaksakan, berarti kita bukan punya presiden, kita punya raja dong. Negara kerajaan. Jadi NKRI, Negara Kerajaan Republik Indonesia. Menjadi seperti itu. Itu loh. Oke Bang, berarti kita simpan dulu nih untuk dibahas di tanggal 16 April 15 Ramadan. Dan saya berharap bahwa ini akan menjadi sebuah gagasan besar. Setelah informasi ini, konstitusi kita harus junjung tinggi. Jangan presiden di atas konstitusi. Jadi konstitusi itu mengendalikan presiden, dia harus hormati itu konstitusi. Itu loh. Nah, berarti harus ada satu narasumber yang setuju dengan itu dong Bang. Jadi biar ada diskusi. Nah, kita Ya kan aturan hukum maka dipaparkan oleh dia. Ini kan, jadi insya Allah menarik nih diskusi publik. Maka judulnya diskusi publik pencerahan bagi pimpinan ormas seDKI. Menarik betul karena pesertanya ketua-ketua ormas seDKI 100 orang. Kebetulan saya moderator juga. Lalu ada Bang Ges itu pengamat sosial politik juga yang juga komisaris Ancol. Insya Allah. Ya, artinya kalau dari kubu pemerintah ada nggak yang diikut sertakan Bang? Ya Bang Ges lah. Nanti Bang Ges. Karena dia kan dari BUMD ya. Birokrasi lah. Birokrasi, oke. Kira-kira jadi gitu. kita hanya membedah konstitusionalnya seperti apa. Realitanya seperti apa. Betul, gitu ya Bang ya. Betul. Fakta dan konstitusi kan gitu. Betul. Ini maunya konstitusi begini. Fakta kita belokin kemarin itu terjadi pembiasan namanya, penyimpangan konstitusi atau konstitusional bias itu. Oke, baik, seru sekali kayaknya ya. Untuk itu nantikan tayangannya ya di Aula Gedung Juang 45. Nanti kita bisa live juga ya Bang ya, streaming ya. Oke, live streaming. Silakan nanti yang tidak bisa hadir secara fisik bisa melihat dari Zoom ya, aplikasi Zoom. Baik, mungkin itu saja ya, supaya lebih penasaran lagi seperti apa diskusinya. Saksikan tanggal 16 April atau 15 Ramadan jam 1 siang sampai selesai. Yang hadir dapat buka puasa dong Bang ya? Dapat. Salat berjamaah. Dapat pahala. Salat berjamaah. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih atas informasinya. Oke, salam kibar.